Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maret 27 di Gado-Gado Rujak Politik. Setelah kemarin ramainya Gibran yang tidak datang dalam undangan TV One untuk berdialog bersama Cawapres, dan hal ini yang membuat para netizen pun berkomentar. Nah, adapun dari kubu 02 mengatakan kalau sebenarnya Cawapres dari 01 dan 03 lah yang menginginkan debat itu tidak ada. Tapi nyatanya Pak Anies sendiri yang mengatakan kalau debat Cawapres justru diusulkan tim Anies dan Muhaimin. Nah, coba kita lihat pernyataan dari Pak Anies. Dengan jadwal KPU yang mengeluarkan debat Cawapresnya tidak ada sendiri, tapi bergabung dengan paslon dengan Capres ya. Dari timnas sendiri bagaimana sih Pak, sudah ada ya? Jadi begini, setahu saya dari tim sudah mengirimkan surat kepada KPU usulan terkait format debat, dan tim belum pernah diajak berbicara. Pengalaman kami dulu selalu tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Karena itu kita terkejut, belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nah, clear ya, dari 01 itu tidak pernah menginginkan debat dihilangkan. Nah, sekarang kita dengarkan ya komentar dari netizen soal dialog yang diadakan oleh TV One kemarin. Kemarin TV One mengadakan acara dialog interaktif Cawapres, tapi seperti biasa, Gibran Rakabuming Raka, Cawapres dari nomor urut 2, menjadi satu-satunya undangan yang tidak hadir. Padahal judul dari dialog interaktif ini adalah mencuri hati kaula muda. Tema yang sebenarnya Gibran banget, karena dia yang paling muda dari semua Cawapres dan juga Capres. Apalagi oleh para pendukung dan timnya, Gibran selalu dinarasikan sebagai wakil dari suara anak muda, milenial, dan Gen Z. Tapi suara Gibran justru tidak pernah terdengar. Nah, fakta itu membuat gue dan juga masyarakat jadi berpikir bahwa sebenarnya Gibran itu tidak memiliki niat apalagi keinginan untuk maju sebagai Cawapres. Kalau bicara ketidakmampuan atau tidak percaya diri, itu bisa diusahakan dengan belajar. Tapi kalau tidak memiliki niat sama sekali, maka mau berusaha sekeras apapun akan percuma saja. Kalau bagi masyarakat, ketidakhadiran Gibran di acara-acara dialog tentu tidak jadi masalah, tidak mengganggu, dimaklumi saja, karena memang mungkin kemampuannya hanya segitu. Kasihan juga kan kalau dipaksakan. Toh, kalau Gibran tidak memiliki niat, maka masih ada dua paslon lain yang bisa dipilih oleh rakyat. Tapi yang gue kasihan adalah dengan para pendukungnya Gibran, karena mereka jelas terlihat lebih berniat dan antusias menjadikan Gibran sebagai Cawapres dibandingkan dengan Gibran sendiri. Jadi para pendukung Gibran ini adalah orang-orang yang cintanya, harapannya, dan dukungannya bertepuk sebelah tangan tak berbalas. Gue tidak bisa merasa kasihan dengan kelompok yang kemarin memperjuangkan Gibran untuk bisa lolos sebagai Cawapres di MK. Tapi pasti mereka sangat kecewa karena sekarang setelah bisa lolos, tapi kesempatan itu justru disia-siakan oleh Gibran. Yang gue paling merasa sedih dan kasihan adalah kita, rakyat Indonesia. Karena rakyatlah yang menjadi korban dari hancurnya marwah Mahkamah Konstitusi akibat dari seorang anak muda yang sebenarnya tidak memiliki niat dan kemampuan menjadi Cawapres. Salam semangat antitesa 24. Tentu hal itu membuat para netizen juga ikutan emosi dan gregetan ya. Kenapa semua ini terjadi? Harusnya kalau tidak niat mending tidak usah kalian gitu kan. Nah, biar tidak tegang, coba dengerin apa yang dikatakan Mas Gibran berikut ini. Mungkin sering baca media cetak, media sosial, sekarang kita banyak sekali serangan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya. Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi, tidak perlu dibahas dengan fitnah.
tidak perlu menanggapi ya. Yang jadi pertanyaan sekarang apa yang harus ditanggapi ya. Netizen itu kan bereaksi karena memang ada sesuatu yang aneh gitu loh. Nah kemarin itu pas dialog di TV One seharusnya Gibran ini datang dan menunjukkan gitu loh kalau Gibran ini mampu, seharusnya ngomong seperti itu. Masyarakat menginginkan hal itu gitu loh ya. Kalau Gibran bisa membuktikan itu yang dibutuhkan dari masyarakat. Nah kan gitu, nggak malah kayak gini ya. Dan ini pernyataannya. CFD dijadiin tempat kampanye tuh antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan diperbetul. Saya nggak tahu, masih tidur. Ya. Biar nggak ada lagi Pak, kan nggak boleh CFD di situ. Ya ada Bawaslu, tanya Bawaslu. Aduh, ini kenapa jadi pada suka tidur ya? Yang cawapresnya anak muda katanya tidurnya harus jam 9 malam. Dan yang ini apa, PJ Gubernur DKI pas CFD belum bangun. Terus dari apa, Bawaslu sama PJ DKI juga saling lempar nih. Udah bilang aja kayak apa, bilang itu apa yang salah tuh, ada pelanggaran atau enggak gitu loh, jangan saling lempar gitu. Tapi ini kita berbicara fakta, data, dan realita. Jadi komen yang positif, edukatif, dan interaktif. Oke? Ade CFD dijadiin tempat kampanye. PJ-nya bilang saya masih tidur. Ya kan kalau yang kampanye kawannya ya dia tidur pules, ya nggak? Coba kalau Pak Anies yang begitu, dari subuh dia udah tongkrongin. Yang ada dilarang kan begitu. Aduh, paling bisa banget ya. Sekarang gua agak habis pikir dah. Begitu. Coba kita pikir pakai akal sehat ya, gimana netizen mau diam saja kalau kelakuannya kayak seperti ini semua. Seorang pejabat menjawab pertanyaan dari wartawan seperti itu kan nggak mencerminkan seorang pejabat gitu loh ya. Gimana masyarakat nggak gregetan ya. Nah di sisi lain juga Pak Fahri Hamzah mengatakan hal ini ya. Coba kita lihat. Masa saya ini udah berpolitik 30 tahun, sudah pernah jadi pimpinan DPR tahun 98, umur saya masih 27, saya sudah jadi jubir di MPR, di sidang istimewa MPR, ya kan? Habis itu bikin partai, jadi pimpinan dewan dan sebagainya. Masa orang yang sudah meniti karir 30 tahun dalam politik kalah sama Gibran? Itu saya bilang waktu itu. Kirain kalah sama gara-gara orang Hostnya nggak punya akhlak ini. dikasih jalan, gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan, akhirnya Gibran yang itu maksudnya Bang. Makanya, Bang. ini yang menghalang-halangi saya juga jadi kapok. Gua maju, Gibran rasain. Ini baru-baru. Kalau anak lo jangan ya Bang Fahri cerita puluhan tahun gitu kan, kalah sama orang baru 2 tahun jadi wali kota. jadi wali kota. Kayak juniornya tadi. Namanya pengalaman itu memang tidak bisa dibohongi. Nah ini yang terakhir sikap dari Denny Siregar menceritakan tentang komentar Ahok mengenai Gibran dan Prabowo. Ahok komentar bahwa dia khawatir akan masa depan Indonesia kalau Gibran jadi calon wakil presidennya Prabowo. Kekhawatiran Ahok ini beralasan karena Prabowo calon presidennya itu sudah tua, usia 72 tahun dan juga sudah sakit-sakitan. Ahok membayangkan seandainya nih Prabowo akhirnya jadi presiden dan di tengah jabatan dia itu sakit keras misalnya, otomatis wakilnya adalah Gibran yang baru berusia 36 tahun yang menggantikan. Ini bukan masalah usia, kata Ahok, tetapi masalah pengalaman. Gibran orang baru di politik dan baru muncul ketika bapaknya jadi presiden.
Dia jadi wali kota juga baru 2 tahun. Sekarang dikarbit jadi calon wakil presiden. Bagaimana bisa kelak Gibran akhirnya memimpin 300 juta bangsa Indonesia dengan minimnya pengalaman?